Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sama saya hormati Ibu Kabid dan teman-teman asesor dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sama saya hormati Pak Sekban, teman-teman Kabid, pejabat struktural dan fungsional tertentu di lingkungan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maksud dan tujuan kita berkumpul di ruangan ini adalah untuk mengikuti pemaparan terkait dengan hasil uji kompetensi dari para pejabat struktural fungsional tertentu dan juga PNS pada BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diikuti beberapa waktu yang lalu, dan pada sore hari ini kita akan mendengarkan dan melihat hasil kita. Jadi hasil ini adalah hasil daripada teman-teman sendiri pada saat mengikuti uji kompetensi tersebut. Saya mohon untuk disimak betul-betul sehingga mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan, itu menjadi PR bagi teman-teman sendiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pak Kabin yang saya hormati beserta seluruh jajaran, pejabat administrator, pejabat pengawas, personel tertentu, seluruh pelaksana yang sudah hadir. Jadi hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur Badan Pendapatan dan Aset Daerah ini kita asesmen center terakreditasi A. Jadi per Desember 2020 kami mengakreditasi diri oleh instansi pembina. Kami punya 3 ISO. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang lain saya tidak tahu. 9001 kita sama-sama. Kita punya ISO 27001, itu ISO keamanan data. Yang berikut kita punya ISO 37001, itu ISO anti penyuapan, sistem manajemen anti penyuapan. PP nomor 11 2017 manajemen PNS. Nah, ketika kita melakukan penilaian kompetensi, kita pakai aturan apa? Ini ada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi, ini yang mengatur standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Dan kita sudah punya peraturan gubernur nomor 65 tahun 2021. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kita sudah uji kompetensi, penilaian kompetensi, apa yang kita mau capai? Dalam aturan undang-undang tadi, itu dia mengatur dalam satu nama sistem merit. Sistem merit itu terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kualifikasi itu apa? Pendidikan, pangkat golongan. Kompetensi itu apa? Ada kompetensi hard skill, ada kompetensi soft skill. Nah, ya Bapak Ibu ikut di BKD kemarin adalah soft skill. Jadi kompetensi teknis itu ada di masing-masing instansi. Kinerja, kemarin berapa hari berturut-turut KBBKD memperbaharui aplikasi kinerja karena aturannya sudah setiap tahun berubah Bapak Ibu. Lalu tuntutan kompetensi dalam jabatan. Kalau saya sama Pak Kaban, kita harus di yang manajerialnya tinggi. Lalu kalau Bapak Ibu pelaksana harus teknisnya yang tinggi. Lalu Bapak Ibu tanya, harus kami eselon 3, Bapak Ibu harus seimbang. Nah, di sini Bapak Ibu kalau Permenpan 38 2017 kita punya 8 kompetensi manajerial, punya 1 kompetensi sosial kultur. Kalau kita pakai PKBKN 30 kompetensi manajerial, 3 kompetensi sosial kultur. Nah, penilaian kompetensi itu apa? Prinsip assessment center multi assessor. Jadi seorang yang ikut tes tidak hanya 1 orang yang nilai. Jadi ada 3 orang minimal, jangan subjektif tetapi harus objektif. Multi simulasi, tidak 1 simulasi. Kita kemarin 3 simulasi. Biasanya kalau tingkat level, kalau tes datu 5, itu kompleks. Kalau Bapak Ibu kita masih level sedang. Yang kemarin Bapak Ibu ikut itu adalah metode sederhana psikotes. Yang kedua, analisis kasus. Yang ketiga, wawancara kompetensi. Jadi semua berbasis CAT, tujuannya supaya lebih cepat teman-teman saya ini menganalisa dalam sistem. Jadi masing-masing Bapak Ibu dinilai dengan grade masing-masing. Jadi yang grade pelaksana tidak sama dengan yang pengawas, tidak sama dengan fungsional tertentu, ahli muda,
atau alif pertama. Jadi masing-masing punya grade. Nah, Bapak Ibu, ini cara menghitung. Jadi ada standarnya, capaian Bapak Ibu bagi standar kali 100. Contoh ya, kita dapat standarnya tadi seperti yang saya gambarkan, seperti ini jumlah 30. Nanti capaian Bapak Ibu 26. Hasilnya 26 per 30 kali 100, 87. 87 masuk di mana? Optimal, cukup optimal atau kurang optimal? Lebih kecil dari 78, kurang optimal. 78 sampai 90, cukup optimal. Di atas 90, optimal. Berikut. Nah, ini tadi 61, hadir 59 nilainya ada. Baik, terima kasih Ibu Kaban. Izin Pak Kaban, dari hasil presentasi, hasil penilaian secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa dari 59 peserta yang ikut, hasilnya paling besar adalah kurang optimal, yaitu 62%. Kemudian cukup optimal 33,9% dan optimal hanya 3,4%. Sampai tahu apa maknanya? Bukan banyak ya, pasti bahwa terkait dengan kurang optimal ini berarti staf itu belum menguasai tugas yang diberikan atau uraian tugas yang dibagikan ke mereka. Saya kira itu salah satu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kawan. Saya mohon maaf, saya awalnya tidak paham dulu yang tes itu apa terkait dengan kinerja dengan kami tugas. Kalau itu terkait dengan fungsi tupoksi BPAD, maka teman-teman saya yang ikut kemarin itu sebagian besar akan tidak optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dari BPAD, baik dari sisi pelayanan pajak maupun pelayanan terkait aset. Jadi dia kurang optimal. Sebagian besarnya kalau dalam bekerja dia tidak akan menghasilkan hasil yang optimal, tidak kurang optimal. Kurang optimal 62%, cukup optimal 33%, optimal 3,4%. Dengan hasil ini saya tahu, berarti Bapak Ibu belum kerja optimal, gitu ya. Nanti kita lihat item per item, saya persilakan Pak Luis. Bapak Kaban yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas fungsional tertentu, singkatnya para peserta penilaian kompetensi. Selain kategori umum seperti ini tadi, kami juga coba membantu unit kerja, membantu Bapenda untuk melihat bagaimana sebaran data hasil penilaian berdasarkan beberapa kategori-kategori spesifik. Ini bagaimana membaca ini? Ini contoh misalnya, dari 24 orang yang usia 41 sampai 50, 15-nya itu kurang optimal dari 24 orang. 8-nya cukup optimal dan hanya 1 orang yang optimal. Atau dari 18 orang yang berusia 31 sampai 40, 10 orangnya itu kurang optimal. 7 orangnya itu cukup optimal dan 1 orang itu optimal. Nah, ini usia 24 sampai 30 tahun, 4 orang dan 4-4-nya kurang optimal. Maaf, 4-4-nya ini tadi cukup optimal ya, bukan kurang optimal. Ini di kuning 4-4-nya cukup optimal, bukan kurang optimal. Nah, di Bapenda memang yang paling banyak itu yang masa kerja antara 11 sampai 15 tahun. Itu ada 16 peserta dan 12 diantaranya itu memang itu cukup optimal. Lalu ini berdasarkan jenjang pendidikan, yang terbanyak ini 33 orang itu sarjana dan 21-nya kurang optimal. Dari 33, 11-nya cukup optimal, 1-nya optimal. Ini juga ada yang pasca sarjana, ada yang D3, ada yang SMA sederajat gitu. Lalu ini berdasarkan golongan ruang. Kami coba petakan juga bagaimana kalau ini kita kelompokkan berdasarkan golongan ruang. Ini yang paling banyak di sini penata muda tingkat 1. Ini dari 20 orang misalnya itu 12 orang yang kurang optimal, 6 orangnya cukup optimal dan 2 orangnya optimal. Oke. Yang begitu juga yang penata 3C dari 11 orang, 5 orang yang kurang, 6 orang yang cukup, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga per grade. Tadi kita sudah, ini per grade jabatan. Yang paling besar memang di sini grade 7. Grade 7 ini 33 peserta
dan itu 21 diantaranya itu kurang optimal, 11-nya cukup optimal dan 1 orangnya optimal. Nah, ini rata-rata secara umum. Kompetensi yang paling membutuhkan banyak intervensi, yang gamenya paling besar, itu kompetensi mulai dari kerjasama, lalu kemudian ini berdasarkan skala prioritas ini, kerjasama, kemudian inisiatif, adaptasi terhadap perubahan, interaksi sosial, berorientasi pada pelayanan, lalu kemudian keuletan. Lalu yang cukup optimal itu berpikir analitis dan integritas. Ini cukup optimal. Nah, ini juga per grade kurang lebih seperti ini. Ini ada gambarannya. Di laporan kami ini cukup lengkap. Ya, grade ini grade dari grade 9, ini grade 7, lalu ini grade 6. Ini semuanya masih ada gap. Ini kami coba bagaimana kalau memproyeksikan para peserta ini ke dalam satu grade yang lebih tinggi. Kalau dia di grade 8, coba kita pakai standar grade 9. Kalau di grade 9 coba kita pakai standar grade 10 dan seterusnya. Dan ternyata hasilnya memang 89,8% itu masih kurang memenuhi syarat. Masih memenuhi syarat itu hanya ada 10,2%. Berikut ini hasil penilaian potensi. Kemarin digunakan 2 jenis alat tes, 16 PF dan Papikostik. Ini ada tiga aspek kepribadian yang dinilai. Pertama itu sikap kerja, kedua itu kepemimpinan, dan ketiga itu kepribadian. Ini kalau kepemimpinan ini ada subkomponennya masing-masing. Motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri dan orang lain, dan ketegasan. Ini di kepemimpinan. Lalu kemudian sikap kerja itu ada 2, ada sistematika kerja dan ada juga ketekunan kerja. Nah, ini kepribadian. Kepribadian ini ada 7. Ada kepercayaan diri, ada penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, inisiatif diri. Oke, ini hasilnya. Oke, kalau yang hijau ini itu artinya cukup baik. Ini baik kalau hijau. Kalau yang kuning itu artinya cukup. Kalau yang merah itu artinya kurang. Jadi secara potensi sebetulnya kalau dilihat sistematika kerja, ketekunan kerja itu di baik. Lalu kemudian motivasi memimpin dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan efisien itu dicukup. Lalu kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan tindakan orang lain baik juga. Nah, yang kurang ini di ketegasan, ini yang kurang. Lalu kemudian di penyesuaian diri juga baik. Oke, ini kepercayaan dirinya cukup, ketaatannya cukup terhadap aturan, lalu kemudian stabilitas emosinya cukup, daya tahan terhadap stresnya juga baik, motivasi berprestasinya sebetulnya bagus, angkanya 70, jadi itu baik. Inisiatif diri ini yang di 60,17. Nah, ini secara keseluruhan. Kalau kita lihat tadi yang merah besar sekali, tapi di potensi ternyata yang merah hanya 3 orang. Yang cukup itu hampir setengahnya, dan yang baik itu lebih dari setengahnya. Nah, ini saran pengembangan. Ini ada di laporan kami. Ini gambaran secara keseluruhan. Kami kurang lebih memiliki 30 bentuk pengembangan yang kami sarankan. Bahkan kalau didetailkan lagi, sebetulnya bentuk-bentuk pengembangan ini sudah by name, by grade, by jabatan, itu sudah jelas semua. Dan dari hasil ini kurang lebih seperti ini dia punya kesimpulan semuanya. Jadi 81% ASN yang kemarin ikut penilaian itu membutuhkan intervensi untuk kompetensi inisiatif. 74% itu membutuhkan intervensi untuk kompetensi kerjasama. 66,1% itu butuh intervensi untuk kompetensi berorientasi pada pelayanan. Dan yang besar juga itu di adaptasi terhadap perubahan. 59,3% peserta itu membutuhkan intervensi untuk mengembangkan kompetensi adaptasi terhadap perubahan. Bentuk pengembangan yang seperti apa? Ya, misalnya ATP. Di ATP ini dia butuh pengembangan adaptasi terhadap perubahan. Dia butuh manajemen perubahan. Dia butuh berpikir inovatif. Dia butuh coaching and mentoring. Biasanya kalau di rekomendasi kami, kalau staff itu biasanya kita butuh adaptasi terhadap perubahan. Sementara kalau dia sudah JFT muda atau sudah di pengawas, dia butuh
manajemen perubahan. Ini semua ini adalah bentuk-bentuk pengembangan yang dibutuhkan oleh ASN di Bapenda. Bentuk pengembangan itu bisa dilakukan secara klasikal maupun non klasikal. Ya, ini rekomendasi secara umum. Ya, segera melakukan feedback secara pribadi. Berikut hasil ini tadi mohon untuk ditindaklanjuti dengan membuat analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nanti sebagai dasar pijak untuk melakukan pengembangan kompetensi di Bapenda. Dan yang ketiga, kalau AKPK-nya sudah tersedia, maka sudah bisa dilakukan kegiatan pengembangan sesuai dengan hasil penilaian. Oke, hasil ini diproses menggunakan instrumen yang terukur, dilaksanakan secara profesional, lalu kemudian dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas. Lalu hasil ini dapat dipergunakan ke penataan SDM di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Profil kompetensi dan potensi setiap individu itu kami sajikan dalam laporan tersendiri secara lengkap. Oke. Hasil ini menurut ketentuan Perka BKN nomor 26 tahun 2019 itu masa berlakunya adalah selama 3 tahun. Nah, sebenarnya kenapa saya berkomitmen untuk saya datang sendiri ke semua perangkat daerah? Itu karena saya juga tidak mau teman-teman saya sudah analisa ini setengah mati, tetapi tidak dipahami dan tidak mau berubah. Nah, ini hanya butuh kerendahan hati untuk merubah, supaya semakin hari organisasi kita semakin baik. Kalau kerja orangnya sudah baik, saya punya keyakinan bahwa organisasi pasti lebih baik. Baik, Ibu Kaban yang kami hormati, Ibu Kabit, teman-teman pejabat struktural, baik di BPD maupun di BKD, teman-teman asesor, singkatnya hadirin sekalian yang berada di ruangan ini yang sama saya hormati. Agenda hari ini terkait dengan pemaparan hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh teman-teman asesor dan sudah disampaikan oleh Ibu Kaban BKD. Telah kita dengar, kita simak bersama. Saya harapkan dan saya tegaskan kepada teman-teman, tolong dilihat hasilnya, di mana yang masih kurang, harus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, ini saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaban dan teman-teman asesor serta Ibu Kabit yang telah menyampaikan hasil kompetensi ini kepada kami.